semua mama-mama. Selamat siang, Ya, Pak. baik. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada mama semua karena telah menyempatkan diri untuk hadir untuk diskusi lanjutan kita mengenai masalah stunting. Oke, sebelum kita mulai, mungkin kita baiknya awali kegiatan kita hari ini dengan doa. Doa dimulai. Oke, doa selesai. Ya, jadi mama-mama semua masih ingat pembahasan kita kali lalu mengenai stunting? Masih. Oke, saya mungkin mau bertanya ke mama-mama semua. Siapa yang masih ingat apa itu pengertian stunting? Saya, Pak. Ya, Mama Anci. Stunting siapa, Mama Stunting Anci? yang saya tahu Ya, pertumbuhan anak yang tidak senormal pertumbuhan anak anak. seusia. Baik, luar biasa. Tepuk tangan untuk Mama Anci. Ya, benar sekali. Jadi stunting itu adalah gagal tumbuh anak, ya, tidak sesuai dengan anak-anak seusianya. Oke, dan untuk pertemuan kali ini yang kita bahas adalah dampak atau dukungan untuk pencegahan dan penanganan stunting. Oke, jadi sebentar, mama-mama dibagi dalam dua kelompok. Kelompok satu dibagi dua orang, kelompok dua nanti dibagi dua orang juga. Kelompok satunya Mama Anci dan Mama Marisa. Lalu kelompok dua Mama Antisa dan Mama Ningsi. Oke? Iya. Oke. Nah, saya bagikan dua kertas ini ya, Mama. Ini untuk kelompok satu dan ini kelompok dua dan kelompok satu. Jadi untuk kelompok satu Mama Anci dan Mama Marisa, apa upaya untuk menangani atau untuk mencegah anak stunting, terjadinya stunting? Oke, jadi mama di kelompok satu, bagaimana upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya stunting pada anak? Oke, sudah paham itu Mama ya? Nah, untuk kelompok dua, Mama Antisa dan Mama Ningsi, apa upaya yang dilakukan untuk menangani anak stunting? Jadi anak-anak stunting, mungkin ada anak stunting di keluarga. Apa yang upaya yang dilakukan untuk menangani hal tersebut? Saya kasih waktu 2 sampai 3 menit ya untuk mama semua. Oke. Jadi kalau ada keluarga yang anaknya stunting, untuk kelompok dua apa yang kelompok dua lakukan, mama di kelompok dua lakukan. Lalu di kelompok satu misalnya ada keluarga yang hamil, ada anak bayi balita usia 2 tahun, apa yang mama lakukan untuk mencegah terjadinya stunting pada anak-anaknya, anak usia di bawah 2 tahun. Oke, sudah selesai semua? Ya. Baik, saya beri kesempatan untuk kelompok satu membacakan hasil diskusi upaya untuk mencegah terjadinya stunting pada anak. Siapa yang mau bacakan hasil diskusinya? Saya, Pak. Iya, Mama Anci. Silakan, Mama Anci. Ya, upaya untuk pencegahan anak stunting yang pertama lebih memperhatikan gizi anak. Gizi. Ya. Oke, jadi Mama Anci perhatikan gizi anak. Contohnya apa yang dilakukan oleh Mama Anci di rumah? Beli susu, apalagi kasih telur, oke, makan telur, benar, makan telur, daging. makan daging. Iya. Intinya makanan-makanan yang berprotein, yang gizi tinggi, asupan gizinya, ya, mineral, lalu karbohidrat itu harus diperhatikan juga ya Mama ya. Ya. Misalnya kacang-kacangan, tempe, tahu. Ya, baik. Tepuk tangan. Ada lagi? Iya. Oke, apa lagi, Mama Anci? Membiasakan anak untuk mencuci tangan. Mencuci tangan, baik, benar sekali. Harus perhatikan itu, cuci tangan, pakai sabun, mandi. Ya. Tepuk tangan untuk kelompok satu, Mama Anci dan Mama Marisa. Luar biasa. Nah, berikut untuk kelompok dua, Mama Antisa dan Mama Ningsi. Siapa yang membacakan hasil diskusinya? Saya, Pak. Oh ya, Mama Antisa. Silakan. Ada tetangga kami yang anaknya kena stunting. Iya. Tapi Lalu? kami sudah lapor ke RT dengan pendamping Oke, PKH. jadi lapor ya, Bu. Ya. Jadi ya itu upaya yang Ibu lakukan ya. Kalau ada anak stunting, laporkan ke RT, laporkan ke pendamping PKH. Ya, apalagi laporkan ke siapa lagi? petugas kesehatan. Ke petugas kesehatan. Baik, luar biasa. Memang itu harus dilakukan, gue. Nah, setelah itu anak itu
apakan oleh dibawa ke puskesmas. dibawa ke puskesmas atau layanan kesehatan terdekat. Baik, luar biasa. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Baik. Iya, benar sekali. Jadi upaya untuk mencegah anak stunting yang tadi disampaikan oleh yang sudah dijawab oleh kelompok 1 adalah orang tua, keluarga, dan masyarakat dapat memanfaatkan potensi pada diri. Lalu stunting dapat dicegah dengan pemberian makanan bergizi seperti yang tadi disampaikan oleh Mama Anci dengan Mama Marisa, memberi makanan-makanan yang berprotein, karbohidrat, mineral, contohnya tadi susu, beri daging, beri telur, makanan-makanan yang bergizi misalnya tadi tempe, tahu. Ya, jadi stunting dapat dicegah dengan pemberian makan bergizi seimbang pada masa kehamilan hingga anak berusia 2 tahun ya gue. Ya. Jadi itu yang harus diperhatikan, masa kehamilan sampai anak usia 2 tahun. Kalau 2 tahun ke atas itu sudah tidak efektif lagi. Ya kita beri makanan bergizi tapi anak-anak itu tidak akan berpengaruh lagi untuk gizinya terhadap stunting tersebut tadi. Jadi hal yang paling efektif sekali bahwa masa kehamilan sampai anak berusia 2 tahun. Oke. Terus mengakses layanan kesehatan dan informasi yang tepat. Dan ketika kita dengar informasi-informasi yang hoax atau yang palsu, jangan langsung kita sebar. Kita harus cari tahu dulu betul tidak informasi ini. Lalu pemberian stimulasi atau pemberian rangsangan-rangsangan, bermain dengan anak, lalu bernyanyi dengan anak-anak, dan menjaga kebersihan lingkungan seperti yang tadi juga disampaikan, mencuci tangan dengan benar, mandi, itu yang harus diperhatikan. Lalu yang kedua tadi untuk menangani anak yang stunting. Jadi ketika terdapat anak stunting, keluarga dan lingkungan tidak boleh membuli atau mengolok-olok anak tersebut karena itu akan berpengaruh terhadap psikologi anak. Nanti anaknya jadi pemalu. Terus memastikan keluarga mengakses layanan rujukan untuk mengurangi dampak stunting pada anak. Layanan rujukan tadi itu kita lapor ke RT sehingga bisa mendapatkan layanan rujukan ke puskesmas atau rumah sakit untuk menangani stunting. Oke, jadi jawaban dari ibu-ibu tadi, mama semua tadi sudah luar biasa sekali. Tepuk tangan untuk kita semua. Iya, saya mau tekankan lagi ke mama semua bahwa stunting dekat dengan kita dan kita harus peduli. Siapapun kita harus mulai berperan aktif untuk mencegah stunting untuk generasi penerus bangsa yang lebih baik. Ya. Berikut saya mau tanyakan ke mama-mama semua. Tadi sudah kita diskusi mengenai dukungan untuk mencegah dan menangani stunting. Pulang dari diskusi ini, kira-kira mama semua mau buat apa untuk masalah stunting? Ada yang mau menjawab? Pulang dari sini ntar apa yang mau buat untuk mencegah stunting? Itu tadi Pak lebih memperhatikan gizi anak misalnya. Memperhatikan gizi anak, Ya. misalnya Tadi beli susu. beli susu, ya dari memancing sebentar pulang dari sini beli susu, beli telur Ya, untuk telur. anak-anak untuk kebutuhan gizi. Ada lagi yang lain? Cuci tangan, latih anak cuci tangan. Baik, benar sekali Bu. Jadi pulang dari sini sebentar, Mama Antisa harus pastikan anak sebelum makan, setelah makan harus cuci tangan. Baik. Terima kasih untuk mama semua. Jadi ini harus dilakukan di rumah ya mama ya. Jadi berikut, sekarang kita ini bulan lalu kan saya ada kasih tabel janji diri mama semua. Sudah dibuat semua tabel janji dirinya? Sudah. Oke, saya minta tabel janji diri. Baik, saya bacakan satu orang. Ya, ini Komiki dan ini Mama Marisa. Dia Mama Marisa sudah perhatikan asupan gizi. Yang dalam bulan ini kemarin makanan bergizi telur sudah diberi ke anak, susu, beli daging. Oke, sudah komit Mama Marisa, luar biasa, terima kasih Mama Marisa. Lalu Mama Ningsi punya, dia sudah melatih anak cuci tangan dengan benar. Oke, sudah dilakukan dulu Mama ya, benar itu? Baik, luar biasa. Jadi Mama semua sudah komit. Nanti saya terima kasih untuk mama semua karena sudah melakukan hal-hal yang baik ini di rumah. Dan untuk seterusnya juga ini harus diperhatikan mama ya. Nanti saya bagikan kembali tabel janji diri ini. Lalu pertemuan kali berikut, apalagi hal yang telah mama buat untuk
mencegah masalah stunting ini ya. Nanti bulan depan saya minta lagi apa yang sudah dibuat oleh Mama ini, Mama Antisa, apa yang sudah dibuat lagi oleh Mama Nisi untuk penanganan stunting ya. Oke, saya bagikan kembali tabel janji dirinya. Jadi untuk bulan ini Mama semua sudah komit luar biasa. Tepuk tangan untuk Mama semua. Oke, berikut saya mau tanyakan ke Mama. Semua sudah dapat bantuan toh semua? Minggu lalu kan sudah cair semua bantuan PKH-nya toh? Sudah, Pak. Ya, ada yang belum dapat, yang belum cair. Sudah semua. Iya, baik. Terima kasih kalau begitu. Nah, sekarang saya mau tanyakan, uang tersebut atau bantuan tersebut digunakan untuk apa oleh Mama semua? Untuk kebutuhan anak. Untuk kebutuhan anak, Iya, contohnya kebutuhan gizi. kebutuhan gizi. Oke, yang baru tadi kita sudah sampai ke kebutuhan gizi. Mama Anci tadi manfaatkan uang bantuan untuk kebutuhan gizi. Apalagi ada yang lain, untuk kebutuhan sekolah, Ya. Ya. beli baju seragam, beli sepatu, beli buku. Jadi kita gunakan sebaik mungkin bantuan PKH tersebut Mama. Jadi untuk kebutuhan gizi harus terpenuhi. Dan kita gunakan bantuan-bantuan ini untuk hal-hal yang tidak perlu, yang tidak penting. Misalnya beli lipstik atau beli pulsa, itu hal yang tidak penting lah. Itu bukan kebutuhan kita, itu keinginan ya. Kita bisa belakang sampingkan keinginan. Tapi yang paling utama adalah kebutuhan anak-anak dan kebutuhan gizi atau kebutuhan sekolah anak-anak. Oke, jadi saya terima kasih juga kepada mama semua karena sudah memanfaatkan bantuan tersebut dengan baik. Nanti omong di suami kalau ada bantuan itu tidak boleh beli rokok, oke? Iya. Nah, jangan beli rokok untuk suami bantuannya. Oke, jadi kembali saya ingatkan ke mama bahwa pertemuan kita hari ini itu harus dilakukan di rumah, jangan hanya di diskusi kali ini saja, tapi kita praktikkan ke rumah. Nanti pulang dari sini omong juga di suami bahwa suami juga punya peran penting untuk penanganan stunting Nah, nanti kasih tahu bapak di rumah bilang bapak harus beli makanan yang bergizi untuk anak, untuk kebutuhannya kita gitu baik. Dengan berakhirnya diskusi tadi maka berakhir pula kegiatan kita hari ini mama Ya. Oke, sebelum kita akhiri, tadi kita awali dengan doa, kita akhiri juga dengan doa. Mari kita berdoa. Ya, berdoa selesai. Terima kasih mama semua, selamat siang.